Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ini nggak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning. Di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu, tanah-tanahnya mau saya bebaskan, saya beli. Enggak mau, Pak, saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat, 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia nggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer, digusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Ada apa? Pak. Apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa sutra apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya nggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya nggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur.
para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur Bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya nggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker, dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As ngelihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar. Badannya keluar keringat dingin. Panggil kepala proyek. Proyek batal. Masjid nggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya, Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku." Siapa yang nggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, "Pak, kalau begitu Islam adil ya." Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak. Tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam. Namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang Arab yang hitam. Badui. Jengkel. Dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? Betul Khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu. Di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Dan beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya lalu nggak ada yang berani negor kalau saya salah.
Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang nggak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, inggih kula nuwun. Oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang, demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah. Anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata iya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah.